tahun 2010 saya ditarik ke Ristek. Sebelumnya Pak? 2000 maaf, 2000. Baik. Sebelumnya di UI. Sebelumnya di UI, wah peneliti juga dong Pak ya? Iya, saya basicnya peneliti. Kita sudah on air. Di Oke. sini saya sudah bersama dengan beberapa orang narasumber pemirsa. Ini kita masih akan membahas terkait dengan apa peran serta Ristek begitu dalam dunia kesehatan khususnya di Indonesia. Saya ingin langsung memperkenalkan sudah ada Profesor Amin Subandrio. Bapak, selamat pagi Bapak, staf ahli Menristek bidang kesehatan dan obat. Betul ya Pak ya? Betul. Selamat pagi. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelah saya yang mengenakan batik, ini Pak Iskandar selaku Direktur Utama Bio Farma. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Iskandar. Kita ini akan membahas Pak bagaimana keberlangsungan ya Ristek yang tentunya menciptakan penelitian-penelitian dan juga memberikan kiprahnya dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di dunia kesehatan Pak. Sebelum kita bahas lebih jauh dan kita Pak, selamat pagi Bapak, staf ahli Menristek bidang kesehatan dan obat. Betul ya Pak ya? Betul. Selamat pagi. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelah saya yang mengenakan batik, ini Pak Iskandar selaku Direktur Utama Bio Farma. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Iskandar. Kita ini akan membahas Pak bagaimana keberlangsungan ya Ristek yang tentunya menciptakan penelitian-penelitian dan juga memberikan kiprahnya dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di dunia kesehatan Pak. Sebelum kita bahas lebih jauh dan kita pindah ke tempat kita berbincang, kami memiliki paket tayangannya untuk Anda pemirsa. Mari Pak. Kesehatan merupakan modal dasar pembangunan manusia dan sebagai tonggak awal pembangunan di segala bidang. Sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas nasional dalam pembangunan pemerintah. Tantangan pembangunan dalam bidang kesehatan antara lain pengendalian penyakit dan peningkatan pelayanan kesehatan. Untuk itu, upaya pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan di sini. Penguasaan iptek di bidang kesehatan sangatlah penting, sehingga ancaman wabah penyakit bagi bangsa Indonesia dapat dicegah atau dapat berkurang. Kembali di Apa Kabar Indonesia, itu tadi adalah kita melihat cuplikan sedikit begitu Pak ya. Peran serta Menristek, Kementerian Riset dan Teknologi dalam menciptakan atau mendukung Indonesia sehat begitu Pak. Masalah-masalahnya sejauh ini dihadapi seperti apa Pak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bagi dunia kesehatan? Ya, seperti kita ketahui masalah kesehatan di Indonesia masih didominasi oleh penyakit infeksi. Ya. Ya, jadi memang ada penyakit lain, ada penyakit degeneratif dan sebagainya, tapi untuk keseluruhan penyakit infeksi itu masih merupakan masalah besar. Nah, di Kementerian Ristek juga mengidentifikasi masalah itu yang menjadi tantangan, sehingga dalam agenda riset nasional kita menetapkan pembuatan vaksin. Jadi kemampuan bangsa Indonesia memproduksi vaksin sendiri itu menjadi unggulan. Nah, dalam pengembangan vaksin ini kalau kita lihat, kalau kita menggantungkan diri kepada luar negeri, kita bayangkan penduduk kita kan 230 juta. Luar biasa angkanya. Ya, kalau satu vaksin aja misalnya, satu vaksin untuk infeksi harganya katakanlah $10. Kita mau mengcover 100 juta manusia. Bisa dihitung aja, 100 juta kali $10 kan udah luar biasa kan ya? Luar biasa angkanya Pak. $1 miliar itu udah sekian triliun. Iya. Nah, kalau dana seperti itu kemudian kita gunakan untuk mengembangkan kemampuan anak bangsa, ya, dari sumber daya, dari lembaganya, kemudian dari jaringannya, maka setiap saat kita menghadapi ancaman baru, kita tidak perlu lagi panik harus beli sana beli sini. Kita bisa bikin sendiri. Betul. Ya, dan itu standarnya itu sudah ada gitu loh. Sudah ada, kemampuannya sudah ada, produksi industrinya sudah ada, manusianya sudah ada, tinggal kita menyesuaikan dengan tantangan yang baru yang sudah masuk. Nah, jadi dari situ Kementerian Riset dan Teknologi mengidentifikasi stakeholders mana saja, mulai dari perguruan tinggi, kemudian lembaga-lembaga penelitian, dan sampai ke industri. Ya, makanya sekarang kita ngundang dari Bio Farma, karena Bio Farma itu sudah luar biasa, sudah puluhan tahun pengalamannya, sudah pengalaman 20 tahun, Pak. Sudah 20 tahun, Pak ya. Sudah berpengalaman di 7 samudra ini soal pembuatan vaksin. Pengalaman di 7 samudra luar biasa. Ini yang mungkin agak miss ya publik
mungkin selama ini tidak pernah menelitik gitu sampai sedalam itu gitu 7 benua. Kalau bisa dijelaskan Pak Amin sebelum saya ke Pak Iskandar, ini tentunya kan berdasarkan pengembangan riset ya, betul, yang terus dilakukan oleh kementerian. Ya. Sejauh ini masih terus berjalan dan bagaimana Pak perkembangannya? Ya, jadi sebetulnya peneliti-peneliti kita ini punya kemampuan luar biasa. Jadi mereka sudah bisa melakukan penelitian dari yang basicnya, yang dasarnya, sampai kepada penelitian aplikatif. Ya. Jadi dari sudut kemampuan otaknya sudah luar biasa. Kemudian sudah difasilitasi oleh baik pemerintah Indonesia sendiri maupun bantuan luar negeri, tetapi belum mencapai titik yang maksimum sih belum, optimum aja barangkali juga belum. Iya, jangan terlalu naif dulu mungkin. Ya. Tapi kita masih ke arah sana, ya. Ini yang kita sedang kejar supaya semua sumber yang ada, sumber daya yang ada itu bisa disinergikan. Ya, sehingga tercapai efisiensi. Karena tidak mungkin semua institusi kita sediakan alat-alat yang canggih-canggih, tapi kalau para peneliti, lembaga penelitian itu bisa berkomunikasi satu sama lain, kemudian bisa bersinergi, maka hasilnya akan luar biasa. Hasil itu kemudian akan translasikan ke industri. Nah, industri seperti Bio Farma inilah yang nanti pada gilirannya harus memproduksi untuk mengalihkan dari hasil penelitian skala laboratorium ke skala industri, kemudian menyampaikan itu kepada masyarakat yang menggunakannya. Baik. Karena kalau hasil penelitian saja hanya di laboratorium, kapan masyarakat akan nggak bisa dijual? Nah, nanti kita tergantung lagi pada luar negeri. Padahal kalau kita bisa meningkatkan kemampuan industri Indonesia sendiri luar biasa. Saya ingin mengetahui sejauh ini Bio Farma yang konon kabarnya ternyata sudah mengekspor ya ternyata ya. Cuman ya itulah agak sedikit kita miris dengan pengetahuan tersebut Pak Iskandar. Nanti bisa tolong dijelaskan oleh Pak Iskandar. Kita istirahat sejenak Pak. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut di Apa Kabar Indonesia. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan pada perluasan infrastruktur teknologi agar terjangkau seluruh lapisan masyarakat serta pengembangan aplikasi berbasis open source software dengan semangat Indonesia Go Open Source untuk menghapus citra Indonesia sebagai bangsa pencuri hak cipta. Indonesia juga telah menerapkan teknologi internet wireless berbasis WiMAX. Selain itu telah dipadukan teknologi komputer dan seni budaya dengan pengembangan batik fraktal dan game online berlatar belakang budaya bangsa. Pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan diarahkan untuk mempertajam prioritas penelitian dan rekayasa iptek kesehatan yang diprioritaskan pada pencapaian gizi seimbang. Pengembangan industri farmasi untuk mewujudkan kemandirian penyediaan obat, pengembangan fitofarmaka, peningkatan kemampuan produksi alat kesehatan, dan peningkatan mutu layanan kesehatan. Selain itu, pengendalian sejumlah penyakit genetik yang menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik dan degradasi mental kini bisa dideteksi secara dini di klinik genetik lembaga Eijkman. Pengembangan teknologi pertahanan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras dan lunak, alat utama sistem persenjataan, alutsista, dan inovasi teknologi yang mampu menjaga kelangsungan industri pertahanan secara ekonomi. Salah satu wujud kemandirian dalam bidang militer adalah Panzer APS 6x6 produksi dalam negeri. Juga telah dikembangkan radio Manpack yang merupakan perangkat radio portable berfrekuensi tinggi dan sangat tinggi untuk tentara. Dalam rangka pengawasan dan observasi dari udara, telah dikembangkan teknologi pengawasan jarak jauh berupa wahana pesawat udara tanpa awak Puna. Di bidang pemetaan, telah dilakukan pemetaan wilayah perbatasan di darat
serta pemotretan pulau-pulau terluar secara kinematik Global Positioning System. Kemandirian teknologi Dirgantara juga dimantapkan dengan pengembangan roket pengorbit satelit 4 tingkat yang didesain untuk mencapai ketinggian hingga 300 km. Kita nggak akan berumur panjang. Baik, saya ingin langsung ke Pak Iskandar di sini, Direktur Utama Bio Farma. Pak Iskandar, kalau misalnya tadi Pak Iskandar menyebutkan 120 tahun sudah berjalan gitu ya, dan sejauh ini penerapan ilmu pengetahuan dan teknologinya sendiri untuk penelitian-penelitian dan juga pengembangan dimaksimalkan, Pak? Jadi gini Mas Arif, untuk industri seperti Bio Farma, biotek, kami ini sangat bergantung kepada riset. Kita industri knowledge base ya. Betul. Jadi kalau tidak ada riset, tidak ada hasil, kita tidak akan berumur panjang gitu. Tidak akan ada pengembangan ya? Tidak akan ada. Jadi growth kami atau vaksin-vaksin baru tidak mungkin kita produksi jika risetnya tumpul secara nasional. Jadi seperti itu kondisinya. Baik. Lalu sejauh ini peneliti-peneliti yang ada di Bio Farma sendiri itu kita hanya punya 50 peneliti. Setiap 2 tahun sekali kita untuk meningkatkan knowledge, kita kirimkan ke perguruan tinggi sekitar 20 orang refresh untuk, gitu ya, untuk meningkatkan seperti refresh gitu ya. Kemudian untuk tahun depan kita ngirim lagi 20 orang ke perguruan tinggi di Indonesia untuk S2 dan 5 orang untuk PhD. Ini untuk bagaimana kita melihat masa depan, karena kalau tanpa knowledge yang bagus, kelihatannya kita tidak mungkin berkembang lagi. Betul. Nah, kalau bicara masalah tadi hasil dari penelitian tersebut ternyata selain dipergunakan untuk kita sendiri di dalam negeri, ada juga yang memang kita melempar ke negara asing, negara luar begitu. Ya, wilayah-wilayah mana saja Pak mungkin kalau bisa sebetulnya kalau dilihat dari sisi produk, umpamanya kita ambil contoh vaksin polio ya. Itu kita menguasai dunia sebetulnya. Lebih dari 50% polio dunia kita yang mensuplai. Jadi sudah lebih dari 100 negara di dunia menggunakan produk kita. Cuma masalahnya bukan yang sekarang. Apa yang akan terjadi 10 tahun lagi yang harus kita pikirkan. Membuat vaksin kan mengembangkannya perlu 12 tahun. Jadi kalau kita tidak memikirkan 15-20 tahun ke depan, tidak mungkin ada vaksin baru ke depan. Harus dari saat ini. Harus dari sekarang. Termasuk stem cell juga harus kita pikirkan dari sekarang, Pak Amin. Karena itu kita sudah kirim ke Pak Amin di UI orang-orang untuk belajar stem cell gitu. Mungkin komersilnya sekitar 15 tahun lagi, Pak Amin. Tapi harus kita lakukan dari sekarang. Kalau boleh tahu tenaga-tenaga muda nggak sih yang yang kita kirim? Karena kan biasanya yang muda itu kan ya Pak Amin ya, yang lebih liar dalam berpikir. Kita berpikir di kotak yang baru gitu. Kita dalam kotak yang lama, sekarang kita berpikir di kotak-kotak yang baru. Oke. Pak Amin, support dari pemerintah sendiri untuk yang tadi seperti yang diharapkan oleh Pak Iskandar begitu ya, sudah dilakukan secara maksimal ya Pak? Ya, saya ambil contoh misalnya apa yang kita hadapi belakang ini, influenza, flu burung atau istilahnya flu babi misalnya. H5N1, H1N1. Influenza itu bukan barang baru dari tahun 1918 sudah ada pandemi kan. Tetapi kita tahu juga bahwa virus influenza itu selalu istilahnya berganti baju. Sehingga kalau kita membuat vaksin untuk virus influenza yang tadinya baju hitam, tahun depan sudah nggak bisa lagi. Karena virusnya udah ganti, baju hijau misalnya. Nah, jadi seperti tadi Pak Iskandar sampaikan, para peneliti itu harus bisa siap mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada. Ya, itu contoh satu, flu burung. Kita juga mengalami bahwa waktu itu kita siap untuk H5N1, ternyata yang jadi pandemi H1N1. Iya kan? Bukan tidak mungkin nanti itu sebenarnya match atau dismatch itu sebetulnya. Itu perubahan jadi ya. Dan kita hadapi lagi masalah di Bali misalnya rabies. Ya kan? Jadi masalah-masalah yang terkait dengan infeksi di mana itu seharusnya bisa dicegah melalui vaksinasi, itu akan berkembang terus. Nah, para peneliti harus siap. Nah, sekarang pemerintah sudah berupaya untuk memfasilitasi, misalnya Depkes sudah memfasilitasi beberapa institusi, misalnya di Surabaya di ITD itu ya,
Institute for Tropical Disease di Airlangga. Kemudian juga di UI sudah ada beberapa institusi lagi di lembaga biologi molekuler Eijkman. Kemudian di Puspitec Serpong gitu. Nah, kita menginginkan supaya sentra-sentra itu semuanya siap. Dan seperti tadi juga disampaikan bahwa peneliti-peneliti muda itu yang sebetulnya lebih siap ya, lebih agresif, dan lebih peka terhadap perubahan. Betul. Sehingga kita harus selalu melakukan penyegaran. Ya, para peneliti yang muda harus diberi pengetahuan tentang teknologi yang baru, sehingga setiap saat ada tantangan baru mereka lebih cepat bereaksi. Pak Amin, tadi ada beberapa institusi-institusi, Surabaya tadi Pak Amin singgung, UI pun di Jakarta juga disinggung. Ini Pak, dalam arti mereka kan melakukan penelitian ya Pak ya, penelitian bersama gitu. Ada nggak hasil barangnya Pak dari, atau ujung dari penelitian itu ada tapi Pak? Ada. Jadi kalau kita lihat, kembali ke contohnya flu burung tadi. Dari Airlangga sudah menghasilkan namanya bibit vaksin, ya. Dari UI juga demikian. Itu semua sudah berbicara dengan Bio Farma. Betul. Nah, sudah dibicarakan. Nanti suatu ketika kalau memang terjadi ancaman pandemi, wabah, nah itu Bio Farma sudah siap itu untuk menerjemahkan hasil penelitian itu ke dalam industri. Saya juga ingin tahu dong, kalau misalnya tadi kan ada mungkin lebih dari 2 lah ya yang melakukan ini. Bio Farma ini bagaimana nanti cara mengambil kesimpulan dari beberapa pihak yang ada ini? Mungkin dijawabnya nanti Pak. Kita jeda dulu ya Pak ya. Apa kabar Indonesia akan kembali saat lagi. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang makin menipis, prioritas diarahkan dalam mendukung kebijakan konservasi dan diversifikasi energi, memanfaatkan bauran energi berbasis sumber energi baru dan terbarukan, perkuatan kelembagaan dan jaringan, serta mendorong iklim yang kondusif untuk inovasi teknologi energi berbasis sumber daya nasional. Jenis energi prioritas antara lain adalah bahan bakar nabati, seperti biodiesel, bioetanol. Pengembangan energi bayu ditujukan untuk menunjang kebutuhan listrik pedesaan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Batu bara, saat ini telah berhasil dikembangkan teknologi pencairan batu bara untuk memproduksi bahan bakar sintetik, serta penelitian dan pengembangan teknologi nuklir sebagai penunjang kebutuhan energi nasional. Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi mengarah pada peningkatan pelayanan, keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, dan keterjangkauan sesuai kondisi wilayah dan sosial ekonomi budaya masyarakat, serta meningkatkan kemampuan manufakturing, sarana dan prasarana transportasi. Untuk transportasi air, telah dikembangkan berbagai tipe kapal niaga dan kapal penumpang, juga kapal bersayap dengan efek permukaan atau wing in service effect shipwise. Sedangkan untuk sarana perkereta apian ditujukan untuk penguasaan teknologi bugi kereta rel, teknologi persinyalan, dan pengembangan fasilitas uji dinamika kereta api atau FUDIKA dalam peningkatan keselamatan menuju zero accident. Pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mendukung terwujudnya kemandirian nilai kearifan lokal dan peningkatan kemitraan di sektor pertanian. Telah dikembangkan cadangan benih dengan pengembangan teknologi bibit unggul hasil rekayasa genetika antara lain padi Mira 1 atau Mita 1 hingga 4 Kilosari, Bestari, Diah Suci, dan masih banyak lagi. Di sektor peternakan telah diupayakan perbaikan sifat genetika sapi sekaligus peningkatan populasinya. Selain itu juga berhasil diidentifikasi pada tingkat molekuler bahwa setidaknya 60%
dan ayam lokal telah tahan terhadap serangan flu burung. Seperti diketahui bahwa ikan kerapu merupakan jenis ikan laut komersial penting yang diperdagangkan dalam kondisi hidup. Rangkaian teknologi yang dikembangkan antara lain membuat sistem transportasi ikan hidup dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 98%. Ya, kita masih membahas terkait dengan riset bidang kesehatan dalam mendukung Indonesia Sehat. Indonesia harus sehat ya Pak Amin ya? Sehat. Harus. Pak Iskandar, tadi ada pertanyaan yang sempat belum terjawab begitu oleh Pak Iskandar. Ada beberapa peneliti-peneliti ini begitu. Nah, dunia industri bagaimana nih memilih ataupun juga ini kan tentu bicara masalah persaingan gitu kan. Nah, bagaimana nih? Jadi Mas Arief, kita itu sekarang sedang membuat model link antara perguruan tinggi dengan industri. Umpamanya kami kerjasama dengan UNER di Surabaya mengembangkan H5N1. Nanti seednya sudah dibuat oleh UNER, nanti oleh Bio Farma dibuat vaksin. Kami tentu saja harus cari teknologi untuk membuat vaksinnya ya. Nah, setelah nanti vaksinnya jadi, kita kerjasama dengan universitas lain seperti dengan Hasan Sadikin, dengan Unpad untuk clinical trial. Baru nanti setelah clinical trial selesai, sudah diakui oleh Badan POM atau WHO, baru kita pasarkan. Nah, himbauan kami sebenarnya kepada pemerintah, model ini mestinya ditiru oleh seluruh komponen researcher di negeri ini. Ini sebuah model yang bagus, dari hulu sampai hilir nyambung gitu. Kami berharap bukan hanya untuk vaksin flu burung saja kita melakukan riset ini, tapi untuk vaksin-vaksin masa depan kami menghimbau seperti ini. Bicara masalah vaksin, tadi Pak Amin menyampaikan vaksin yang dibuat saat ini tentunya pasti entah kita bermain dengan waktu ya, akan terus berubah terkait dengan virusnya itu sendiri. Bio Farma sendiri terus berusaha untuk mengikuti ini. Betul, bahkan mungkin tidak banyak yang tahu bahwa kami sudah bergerak ke teknologi nano untuk pengembangan vaksin BCG yang baru. New TB vaksin itu kita menggunakan teknologi nano. Ini mungkin komersil sekitar 10 tahun lagi, tapi kita sudah melakukannya dari sekarang. Masih lama dong. Untuk vaksin tidak sebentar 10 tahun. Iya. Pak Amin, itu tadi ada masukan gitu, bagaimana caranya memadukan begitu kan hingga buah dari hasil penelitian ini bisa dinikmati dari hulu hingga ke hilir ini begitu Pak Amin. Ya, kalau kita bicara tadi vaksin itu apa yang dihasilkan oleh peneliti A, misalnya mengembangkan bibit vaksin, itu baru satu komponen. Karena begitu jadi vaksin, ada lagi yang harus diteliti. Bagaimana vaksin itu diberikan kepada manusia? Sekarang Pak Arief pilih mana, disuntik, diminum, atau ditetesin di hidung. Nah, itu kan beda-beda. Betul. Jadi ada peneliti lain yang sekarang sedang mendalami bagaimana memasukkan vaksin ke dalam kulit tanpa jarum. Wow, gitu. Jadi nyuntik tanpa jarum. Jadi hal-hal seperti yang dipikirkan juga ya Pak? Bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana obat itu bisa masuk ke dalam tubuh kita? Selama ini kan kita berpikir kan mainstream aja kan, maksudnya ya seperti tadi 3 hal yang dicontohkan. Jarum, suntik, terus begitu tetes begitu kan. Jadi ini ada upaya ada lagi. Jadi itu pun dikembangkan sekarang. Kalau dulu alatnya besar, dulu kita ingat di Afrika misalnya untuk vaksinasi massal itu pakai jarum yang untuk umum gitu. Itu kan jadi menularkan penyakit juga. Tapi sekarang udah bentuknya kecil, itu tinggal ditempelkan, nanti itu kan seperti ditembak sebetulnya. Tapi kulit tidak luka. Itu obat bisa masuk lewat kulit. Tapi saya tidak tahu, entah mungkin Pak Iskandar juga bisa membantu jawabannya begitu. Kalau misalnya tadi kan ada temuan terbaru tuh, tidak menggunakan jarum, tapi masuk ke dalam. Nah, siapa yang menguji ataupun juga yang menentukan bahwa vaksin tersebut ampuh begitu loh? Nanti dengan teknologi, ada clinical trialnya Mas. Ada jadi ada yang mengujinya ya gitu. Ada yang harus diuji. Badan POM kita sudah canggih untuk melakukan evaluasi terhadap vaksin baru. Baik. Tadi juga disinggung kan teknologi nano. Mungkin buat pemirsa yang tidak memahami teknologi nano, nano itu adalah 9. Jadi ukurannya adalah 10⁻⁹. Jadi kalau dari meter ya, jadi 1 meter dibagi 1000 itu kan 1 milimeter. Itu baru 10⁻⁻3.
Jadi kalau 1 milimeter di 1000 lagi, itu baru 10 pangkat minus 6. Itu dibagi lagi 1000. Pecah terus begitu. Jadi karena ukurannya kecil sehingga memungkinkan untuk menembus kulit tanpa bisa dikatakan itu yang terbaru, yang terkini saat ini. Saat ini yang terkini. Ini terbaru. Kita bicara- tidak ketinggalan dari sisi knowledge. Betul. Kalau negara-negara asing bagaimana Pak Iskandar? Ini sama, karena sama di seluruh dunia sedang berpacu. Dan kita juga mengakuisisi teknologi itu untuk masa depan kita. Ini pertempuran, Mas. Jadi bisa nggak nih kira-kira ke depannya Indonesia menunjukkan kepada mata dunia kalau misalnya kita memiliki researchers yang memang ampuh dan tangguh begitu Pak Amin? Insya Allah. Ya. Jadi sebetulnya dalam vaksinologi, ilmu vaksin ini Indonesia boleh dikatakan tidak ketinggalan. Apalagi dengan riwayat Bio Farma yang sudah 120 tahun dan sudah mensuplai 60% vaksin polio dunia. Artinya secara institusional Bio Farma sudah diakui, sudah dapat sertifikat dari WHO, itu dari industrinya. Sekarang penelitinya yang mengembangkan bibit vaksinnya itu juga harus terus ditingkatkan. Nah, dari sudut pemerintah itu kan tadi bisnisnya. Ini institusi akademinya. Pemerintah regulasinya itu governmentnya harus melindungi regulasi dan sebagainya, hakinya. Jadi supaya para peneliti maupun industri juga terlindung hak atas kekayaan intelektual. Yang kita harapkan intinya Pak Amin, kalau tadi Pak Amin sudah menyinggung, kita sudah ke WHO, sudah ke dunia. Masyarakat Indonesia pun juga sehat ya. Kita yang penting masyarakat Indonesia mau pakai produk Indonesia. Mau ya intinya ya. Tapi ya nggak sulit kan Pak untuk memperoleh itu kan? Nggak sulit ya. Terima kasih Pak Amin Subandrio, staf khusus Kemenristek, dan juga Pak Iskandar, Direktur Utama Bio Farma, atas waktu dan kesempatannya memaparkan topik di pagi hari ini. Dan kami akan jeda dulu sejenak untuk beberapa commercial break, dan rekan-rekan kita di Studio Pulau Gadung sudah siap dengan rangkaian kabar terkininya di Kabar 9. Sesaat lagi. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia yang dipersembahkan oleh